Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik. Di sini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Creative Thinking R05 yang diampu oleh Bapak Anggoro Santoso. Kami ingin mempresentasikan hasil dari karya kreatif kami. Di sini idenya adalah tas anyam rotan sintetis. Anggota dari kelompok 2 ini ada saya Ray Grismawan, ada Muhammad Haikal, ada Bella, dan ada Farhan. Maka untuk pendahuluan dipersilakan Bella. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat tas anyaman dari rotan sintetis. Industri kreatif semakin menjadi tongkat kegiatan usaha yang memadukan kreatif dan inovasi. Dengan memiliki berbagai budaya dan sumber daya alam, ini menjadi salah satu penghasil produk kreatif untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Ide kreatif muncul pada produk yang sering kita jumpai, yaitu asapen, hihit, dan masih banyak lagi. Semua barang tersebut menggunakan teknik anyaman. Ide kreatif muncul yaitu yang dibuat dari roti. Sama dengan hal ini juga ada dicipta produk anyaman yang mengajak masyarakat domestik secara bersama-sama menghargai dan mencintai produk lokal dan mengenalkan produk lokal kepada masyarakat asing. Tas anyaman rotan sintetis ini nantinya dapat membantu para kaum hawa untuk melengkapi penampilannya di berbagai aktivitas, serta rotan sintetis ini berguna untuk menggantikan kayu rotan guna mengurangi penebangan kayu rotan secara besar-besaran. Baik, untuk analisisnya, jadi pertama di sini kami karya kreatif yang kami usungin di sini yaitu rotan sintetis. Tetapi selain itu ada nilai tambahnya, nilai lebih yang lebih menarik, yaitu kami menambahkan bahan batik nanti yang akan diperlihatkan di akhir slide karyanya. Di sini kami menggunakan lebih menarik karena menggunakan batik dan juga bahan sintetis yang relatif lebih murah dan mudah dicari. Sehingga produk kami nantinya akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk-produk tas ataupun barang yang menggunakan rotan sintetis lainnya. Di sini kekuatan dari produk kami adalah dapat mengurangi penebangan kayu rotan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bella, lalu juga dapat menjadi nilai tinggi jika dijual untuk turis, lalu juga kami bekerja sama dengan UMKM rotan sintetis dan juga batik ya. Namun di sini juga ada kelemahan, yaitu bahan yang digunakan merupakan bahan sintetis gitu. Jadi bukan rotan asli. Dan juga di sini kelemahannya yaitu persaingan yang ketat. Selain itu, opportunity-nya di sini dapat menjadi tas alternatif rotan asli, dan juga peluangnya yaitu karena banyak yang marketplace online dan juga senada dengan budaya konsumtif masyarakat, maka ini akan menjadi peluang yang bagus untuk bisnis, di mana masyarakat sekarang itu gampang untuk berbelanja. Jadi kita juga nanti akan menjual produk kita ini di marketplace ya, marketplace online. Dan untuk thread-nya di sini ancamannya itu kurangnya pengetahuan minat dan masyarakat khususnya anak muda terhadap produk tas berbahan rotan sintetis karena dinilai kurang modern atau kuno, dan juga ya kurang modern dan juga persaingan yang ketat. Jadi untuk analisisnya kami dalam hal ini menggunakan analisis dari Scamper, di mana kami memodifikasi barang yang sudah ada menjadi dengan menambah elemen baru yaitu batik untuk menambah nilai dari produk kami dibandingkan produk-produk sebelumnya. Jadi kami ada modifikasinya di sini. Untuk gambaran gambaran umum konsumen
sasaran konsumen kami ini relatif macam-macam ya, dari anak kecil lanjut, tetapi kami cenderung memperkenalkan dan memperluas tren remaja, khususnya perempuan, untuk memperluas pemakaian tas tradisional, karena dipilihnya pada umumnya perempuan gemar mengikuti tren fashion dan tertarik produk unik seperti tas rotan. Jadi itu tujuan dari konsumen kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga akan membuat tas rotan sintetis yang juga sesuai dengan model yang diminati oleh para pria, seperti itu. Jadi di sini bisa dibuat sebelumnya bisa dibuat untuk pouch untuk tas ke kampus juga dan lain sebagainya. Ya, Rifat silakan. Lalu ada pelaksanaan di sini, tempat pelaksanaan kegiatan di rumah salah satu anggota yang beralamat di Jalan Kebun Jeruk nomor 11 Jakarta Barat. Lalu tata laksana kegiatan, perencanaan desain, yang kedua pembelian bahan, yang ketiga pembelian alat, dan yang keempat pembuatan produk, dan terakhir penawaran dan pemasaran. Lalu ada alat dan bahan, rotan sintetis, gunting, benang, jarum, pola atau desain, lalu aksesoris tambahan. Dan terakhir evaluasi, yang pertama evaluasi proses produksi, kedua evaluasi proses penawaran dan pemasaran, dan terakhir evaluasi secara keseluruhan. Ya, untuk biaya dan peralatan dan bahannya ini ada gunting, lem tembak, terus benang, jarum, sama pita ukur yang kita perlukan. Dan untuk bahan-bahannya ada anyaman rami atau goni, tatakan piring rotan, tali rami, kulit imitasi, batik. Terus untuk yang jangka panjangnya itu kita butuh lem tembak, isinya itu sekitar harganya 15.000, terus sama isi lem tembaknya itu butuh itu harganya 1.500, jarum isi 2.000 rupiah, sama pita ukur kita butuh satu, harga 10.000. Jadi totalnya itu 37.500. Sama jangka pendeknya itu ada kita butuh anyaman rami atau goni 15 pieces. Itu satu piecesnya 50 meter, harga satuan itu 5.000. Jadi totalnya kalau 15 pieces itu 75.000. Yang kedua ada tatakan piring rotan. Itu kita 30, harga satuannya itu 5.000, jadi total 150.000. Yang ketiga itu ada kulit imitasi. Kita butuh 15. Harga satuannya itu 10.500, jadi totalnya 157.500. Terus ada benang wol 4 pieces. Satu piecesnya itu 110. Jadi harga satuannya 10.000, untuk keseluruhannya itu 40.000. Sama yang terakhir kita butuh kain batik 2 pieces. Harga satuannya 15.000. Jadi totalnya 30.000. Semuanya total jangka pendeknya itu ada 452.500. Terus ada proses pembuatan, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tas dari rotan. Yang pertama ada 2 potong tatakan piring rotan dan tatakan piring rotan bulat atau taplak rotan dengan diameter 7 inci. Yang kedua ada setengah meter anyaman rami atau goni dengan lebar 3,5 inci. Yang ketiga 4 meter tali rami yang sudah dianyam dengan ketebalan 1/4 inci. Yang kelima ada 1,5 meter kulit imitasi dengan lebar 52 inci. Yang terakhir yang dibutuhkan ialah benang. Terus cara pembuatannya, yang pertama dililitkan anyaman rami tegak di sekitar tepi luar tatakan rotan dan ukur berapa banyak anyaman rami yang diperlukan untuk menutupi 3/4 bagian dari diameter tatakan rotan bulat. Terus setelah itu dipastikan beberapa banyak anyaman yang dibutuhkan.
Yang terakhir, tali rami dipotong yang sudah dianyam dengan ketebalan 1/4 inci menjadi untayan-untayan yang sama panjang dengan anyaman rami. Kemudian lem tali rami di atas anyaman. Setelah rabut pada setiap ujung anyaman, kemudian lapisin ujung-ujung untayan tali rami dengan seam sealer untuk mencegah anyaman berserabut atau berumbai. Setelah itu, posisikan anyaman tegak di atas salah satu tatakan rotan bulat. Tempelkan 1/4 inci tepian anyaman. Terus siapkan benang yang dengan warna yang sama seperti tatakan rotan dan jahit tangan anyaman ke tatakan rotan bulat. Proses ini opsional, tetapi sangat dianjurkan. Setelah itu, tempelkan tatakan rotan bulat di atas anyaman rami dengan cara seperti langkah yang kelima. Terus potong strip kulit imitasi menjadi 1 kali 52 inci. Ini akan menjadi tas tali. Mengapa menggunakan kulit imitasi? Karena tidak harus mengelem dan tidak mudah rusak. Terus lipat kulit imitasi menjadi 2 dan lem panas agar kulit menempel seperti pada gambar di bawah di slide lakir. Sekali lagi, hindari penggunaan lem terlalu banyak. Rapikan semua kerutan saat meratakan dan tekan dengan kuat sepanjang garis lipatan untuk menciptakan tali tas yang bagus dan lurus. Terus, rekatkan ujung tali pada setiap sisi tas. Pusatkan setiap ujung tali sekitar 1 inci ke bawah dari lubang tas. Yang terakhir, sekarang tas rotan bulat kekinian siap untuk dipadukan dengan pakaian favorit. Ya, beginilah kurang lebih karya kreatif kami. Di sini kami akan menggabungkan tas rotan sintetis dengan sentuhan dari pita batik. Jadi demikianlah presentasi kami bahwa kami ingin membuat suatu karya kreatif dari tas rotan sintetis dengan tambahan nilai batik. Menurut kami ini sangat berpeluang dan juga memiliki kekuatan yang baik untuk mengurangi penebangan kayu rotan. Dan dari segi ekonomi juga ini dapat menjadi nilai jual tinggi untuk turis, dan dari segi sosial juga kita dapat menciptakan tren menggunakan tas tradisional untuk para remaja. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 dari mata kuliah Creative Thinking yang diampu oleh Pak Anggoro Santoso. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari pengucapan atau penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.